Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Nazim. Saya dari mahasiswa Ilmu Komputer Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang produk teknopreneurship saya, yaitu aplikasi perpustakaan. Sebelum saya menjelaskan tentang produk saya akan menjelaskan tentang teknopreneurship, sebuah inkubator bisnis berbasis teknologi yang memiliki wawasan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di dalam generasi muda, khususnya mahasiswa sebagai peserta didik, dan merupakan salah satu strategi terobosan baru untuk mensiasati masalah pengangguran intelektual yang semakin meningkat. Dengan menjadi seorang usahawan terdidik, generasi muda khususnya mahasiswa akan berperan sebagai salah satu motor pergerak perekonomian melalui penciptaan lapangan-lapangan kerja baru. Semoga dengan munculnya generasi teknopreneurship dapat memberikan solusi atas permasalahan jumlah pengangguran intelektual yang ada saat ini. Selain itu juga bisa menjadi arena untuk meningkatkan kualitas SDM dalam penguasaan iptek, sehingga kita bisa mempersiapkan tenaga handal di tengah kompetisi global. Di sisi lain, bahwa kurikulum pendidikan TI berbasis teknopreneurship yang diberikan di perguruan tinggi memiliki tujuan sebagai berikut: memberikan kontribusi konkret dalam mensiasati masalah pengangguran intelektual di Indonesia, mengembangkan spirit kewirausahaan di dunia perguruan tinggi, meminimalisir gap antara pemahaman teori dan realita praktek dalam pengelolaan bisnis. Manfaat bagi mahasiswa dalam proses implementasi teknopreneurship based kurikulum adalah sebagai berikut: memperoleh pencerahan mengenai alternatif profesi sebagai wirausaha, selain sebagai ekonom, manajer, atau akuntan, atau profesi lainnya, memiliki skill base yang memadai dalam bidang teknologi informasi, mendapatkan pengetahuan dasar dalam bentuk teori maupun praktek magang dalam mengelola suatu bisnis, memperoleh akses untuk membangun networking di dunia bisnis. Sedangkan bagi perguruan tinggi sebagai fasilitator adalah menjadi bentuk tanggung jawab sosial sebagai lembaga pendidikan untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah pengangguran, menjadi bagian penting dalam upaya menjembatani gap kurikulum pendidikan antara lembaga pendidikan dan industri pengguna, menjadi salah satu strategi efektif untuk meningkatkan mutu lulusan, menjadi wahana interaksi untuk komunitas perguruan tinggi yang terdiri dari alumni, mahasiswa, dosen, dan karyawan dengan masyarakat umum. Tentu saja saya akan menjelaskan tentang aplikasi saya, yaitu aplikasi perpustakaan. Perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah, walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi, perorangan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, serta dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku dengan biaya sendiri. Di sini saya membuat aplikasi perpustakaan yang bisa digunakan oleh penjaga perpustakaan maupun pengunjung perpustakaan untuk mendaftarkan dirinya sebagai anggota perpustakaan ataupun meminjam buku dan mengembalikan buku. Ini saya menggunakan metode Java. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pengertian Java. Java merupakan bahasa programan tingkat tinggi yang berorientasi pada objek, dan program Java tersusun dari bagian disebut kelas. Kelas terdiri dari metode-metode yang melakukan pekerjaan dan mengembalikan informasi setelah melakukan tugasnya. Para programmer Java banyak mengambil keuntungan dari kumpulan kelas di pustaka kelas Java yang disebut dengan Java Application Programming Interface atau API. Kelas-kelas ini diorganisasikan menjadi sekelompok yang disebut dengan packet atau package. Java API telah menciptakan applet dan aplikasi canggih dengan menyediakan fungsionalitas yang memadai. Aplikasi yang saya gunakan yaitu Visual Studio Code, atau bisa disebut dengan VSC. Visual Studio Code adalah editor kode sumber yang dikembangkan oleh Microsoft untuk Windows, Linux, dan macOS. Ini termasuk dengan untuk debugging, kontrol Git yang tertanam, dan GitHub, penyurutan sintaksis, penyelesaian kode cerdas, snippet, dan rektorin kode. Adapun fitur-fitur VSC seperti kelas platform, likewise powerful editor, kode debugging, source control, integrated terminal. Selain Java, VSC juga dapat kita gunakan untuk bahasa-bahasa programan lainnya. Inilah adalah salah satu web yang bisa Anda pakai untuk mendownload VSC, yaitu http://visualstudio.com.
Di sini kalian tinggal pilih antara Windows, Linux, dan Mac. Tergantung kalian apa yang Anda pakai. Lanjut ke fitur-fitur yang ada dalam aplikasi perpustakaan, yaitu sistem peminjaman buku perpustakaan, terdapat daftar user yang berkunjung, user dapat mengambil buku untuk dibaca, user yang ingin meminjam buku harus menjadi member perpustakaan, setiap buku memiliki detail buku yang memuat jenis buku, penulis, penerbit, jumlah halaman, dan lain-lain. Aktivitas peminjaman buku memiliki jadwal peminjaman dan jadwal pengembalian. Jika user mengambilkan buku setelah jadwal pengembalian, maka akan dikenakan denda yang dihitung per hari. Terdapat log yang berisi daftar proses peminjaman. User dapat melihat riwayat buku yang dibaca dan buku yang dipinjam. Riwayat yang dapat dilihat oleh user hanya riwayat miliknya. Spesifikasi aplikasi perpustakaan yaitu dalam kelas administrator, kita bisa menambahkan data pustakawan dan menampilkan semua buku. Dan pustakawan melihat daftar buku, melihat rekor semua peminjaman, melihat rekor peminjaman per anggota, menambahkan buku, menghapus buku, mengedit detail buku, meminjami dan mengembalikannya. Adapun anggota melihat semua daftar buku, mencari berdasarkan judul atau autor atau penerbit. Model buku, menambahkan buku, menghapus buku, mengedit detail buku, melihat semua daftar buku, mencari buku berdasarkan judul, mencari buku berdasarkan autor, mencari buku berdasarkan penerbit. Dalam model kelas admin, menambahkan data pustaka, terus model pustakawan, pengembalian buku dan peminjaman buku. Adapun target pasar saya, yang pertama itu adalah perpustakaan umum yang baru buka, dikarenakan di era ini susah menemukan programmer yang bisa diandalkan. Yang kedua yaitu mahasiswa yang butuh untuk tugas akhirnya ataupun laporan skripsi. Yang ketiga adalah perusahaan yang ingin membuka perpustakaan kantor. Dan di sini saya belum bisa menyimpulkan harga yang saya berikan disebabkan masih ada error dalam aplikasi saya. Mungkin nanti saya bisa memperbaikinya, tetapi saya kisarkan sekitar 500.000. Saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran saya, yaitu menggunakan internet marketing. Salah satu strategi pemasaran yang sedang gencar dilakukan ialah internet marketing. Dengan menampilkan produk usaha saya pada situs sejaring sosial, maka saya dapat mengetahui bagaimana selera konsumen dan apa yang mereka butuhkan. Semakin hari, aktivitas jual beli melalui online shop semakin marak dilakukan. Para konsumen cenderung ingin berbelanja dalam ruang yang lebih privat dan terhindar dari keramaian. Internet membuka pintu yang lebar bagi saya untuk berinovasi. Saya dapat menampilkan produk usaha Anda pada website, blog, Facebook, dan situs lainnya. Dengan memasang foto-foto yang sekiranya dapat menarik konsumen, dengan menggunakan internet marketing, saya juga dapat berinteraksi secara langsung dengan konsumen tanpa dibatasi ruang dan waktu, dengan kenyamanan-kenyamanan tersendiri kepada pelanggan. Strategi pemasaran yang kedua yaitu menjalin hubungan dengan pelanggan. Di era teknologi sekarang ini, di mana pelanggan tidak lagi hanya berhubungan dengan perusahaan, tetapi juga dengan sesama pelanggan lainnya. Seseorang pelanggan yang kecewa bisa dengan mudah mengungkapkan rasa kecewanya melalui tulisan di blog ataupun sosial media, yang tentu saja akan cepat tersebar dan dilihat oleh pelanggan dan calon pelanggan lainnya. Hal ini tentunya sangat merugikan kita. Yang ketiga adalah lakukanlah promosi. Dalam rangka pengenalan produk bisa juga dilakukan secara aktif dan turut berpartisipasi dalam event-event pameran dan eksibisi di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan kegiatan ini terbukti dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap produk saya. Lakukanlah promosi secara rutin walaupun sekecil-sekecil promosi karena dengan promosilah jualan akan terjadi dengan cara-cara kreatif sehingga para pelanggan tidak merasa bosan. Dari presentasi ini, salah dan kurangnya mohon dimaafkan, dan pesan saya semoga generasi teknopreneurship dapat memberikan solusi atas jumlah pengangguran di Indonesia, dan ekonomi di Indonesia mudah-mudahan bisa maju
dengan adanya generasi teknopreneurship di era sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.